otot berkontraksi, bagaimana kondisi otot berelaksasi. Ternyata ada peran penting dari aktin dan miosin ya. Ya. Aktin itu apa aktin? Aktin itu protein ya. Ya. Aktin itu ada protein troponin dan tropomiosin. Gitu. Dan satunya ada miosin. Miosin itu juga temannya aktin. Miosin itu protein pembentuk filamen tebal yang tugasnya menarik aktin ketika kontraksi terjadi. Sehingga mereka itu aktin dan miosin itu bekerja sama saat kita bergerak. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Kemudian sudah tahu bagaimana tahapan kontraksi otot? Nanti kalau misalkan ditanya bagaimana mekanisme kontraksi otot, ada yang bisa menjelaskan? Coba hasil resumenya gimana? Bagaimana cara kerja kontraksi otot? Silahkan coba, ada yang bisa menjelaskan? Sama relaksasi otot, coba silahkan. Ini kan dari ini kan kita meresumnya kan kontraksi otot dan relaksasi. Siapa yang mau menjawab? Mana mekanisme kerja kontraksi otot sama relaksasi otot? Silakan siapa? Sebutkan namanya. Saya yang mekanisme umum kontraksi otot ya, Bu. Putri? Ya. Putri yang mekanisme kontraksi otot. Ya, Putri coba dijelaskan secara sederhana dan mudah dipahami untuk teman-teman ya. Yuk, gimana ceritanya? Timbul dan berakhirnya kontraksi otot terjadi dalam urutan sebagai berikut. 1. Potensial aksi berjalan sepanjang sebuah saraf motorik sampai ke ujung serat saraf. 2. Setiap ujung saraf menyekresi substansi neurotransmitter, yaitu asetilkolin dalam sejumlah sedikit. 3. Asetilkolin bekerja untuk area setempat pada membran serat otot guna membuka saluran asetilkolin melalui molekul-molekul protein dalam membran serat otot. Yang keempat, terbukanya saluran asetilkolin memungkinkan sejumlah besar ion natrium mengalir ke bagian dalam membran serat otot pada titik terminal saraf. Peristiwa ini menimbulkan potensial aksi serat saraf. 5. Potensial aksi berjalan sepanjang membran saraf otot dengan cara yang sama, seperti potensial aksi berjalan sepanjang membran saraf. Yang keenam, potensial aksi akan menimbulkan depolarisasi membran serat otot. Berjalan dalam serat otot, tempat potensial aksi menyebabkan retikulum sarkolema melepas sejumlah ion kalsium yang disimpan dalam retikulum ke dalam miofibril. 7. Ion kalsium menimbulkan kekuatan menarik antara filamen aktin dan miosin yang menyebabkan bergerak bersama-sama menghasilkan kontraksi. Dan yang terakhir, setelah kurang dari 1 detik kalsium dipompakan kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, tempat ion-ion disimpan sampai potensial aksi otot yang baru lagi. Terima kasih. Urutannya berarti 1, apa? Potensial itu berjalan sampai
sebuah saraf motorik itu sampai ke ujung serat saraf. Ya. Coba Terus teman-teman ikut merangkum ya. Terus menyekresi serat substansi. saraf ya. Serat saraf ya. Iya. Saraf motorik ya. Oke. Terus asetikolin bekerja sampai di ujung akson saraf motorik rangsangan itu dilanjutkan oleh asetilkolin. Iya, bekerja pada membran itu. Itu gunanya untuk membuka saluran. Membuka apa? Untuk membuka saluran asetikolin. Oke, membuka saluran asetilkolin. Terus? Iya. Terus terbuka kan, Bu? Saluran asetikolin itu memungkinkan sejumlah besar ion-ion itu mengalir ke bagian dalam membran serat otot. Ya, jadi asetilkolin itu akan membebaskan ion-ion ya. Membebaskan ion-ion seperti misalnya kalsium gitu ya, yang berada di sel otot. Terus? Setelah itu, potensial aksi ini berjalan lagi kayak tadi, Bu. Sampai sepanjang membran saraf. Terus menimbulkan depolarisasi membran serat otot. Berarti nanti aktin dan miosin berikatan gitu ya? Ya, sehingga menyebabkan pemendekan retikulum. Ya, melepas sejumlah ion kalsium yang disimpan tadi. Terus? Setelah itu, ion kalsium menimbulkan Putri, suaramu di? Putri yang keluar. Ya, keluar. Udah masuk, Bu. Loh. Putri, aja keluar sih, lu rampung kok. Ya, lanjut Putri. Maaf ya, Bu, keluar sendiri. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi pas tadi itu, jadi aktin dan miosin itu berikatan ya. Aktin dan miosin berikatan, sebetulnya itu ada pita-pita ya, ada pita I, ada zona H, ada pita A, nanti coba dilihat gambarnya. Pita I dan zona H itu waktu kontraksi itu bertambah pendek ya. Terus itu menyebabkan pemendekan sel otot, itulah yang bisa menyebabkan kontraksi ya. Terus ion kalsium tadi, terus ion kalsiumnya gimana? Ion kalsium menimbulkan kekuatan menarik antara filamen aktin dan miosin. Ya, terus? Yang menyebabkan bergerak bersama-sama menghasilkan kontraksi. Yuk lanjut, udah selesai Put? Ya. Ya, setelah berkontraksi kan sudah terjadi kontraksi selesai. Jadi kalau kontraksi terus ya kesel ya ototnya ya. Jadi ada waktu untuk relaksasi. Saat relaksasi itu, teman-teman sudah ada yang tahu relaksasi otot? Ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Vera? Ya. Ya, Vera. Terima kasih ya, Bu. Ya, Putri terima kasih. Mbak Vera? Ya, silakan gantian Mbak Vera yang menjelaskan relaksasi otot. Nek enggak relaksasi ya kesel atau kontraksi terus. Yuk, kita jelaskan relaksasi otot supaya otot-otot kita juga ikut relaksasi ya. Ya, Mbak Vera. Langkah relaksasi otot. 1. Pembebasan ion Ca dari troponin C. 2. Ion Ca dipompa atau transport aktif kembali menuju retikulum sarkoplasma. 3. Penghentian interaksi dan hasil. 4. Filamen tipis bergeser menjauhi filamen tebal atau garis Z saling menjauh dan terjadi pemanjangan otot yang disebut dengan relaksasi. Sudah gitu? Sudah.
Ya, coba sekarang kalau dirangkum coba satu. Yuk, satu. Pembebasan ion Ca Pembebasan ion Ca. Ion Ca itu apa? Pembebasan ion kalsium. Ya, masuk kembali ke dalam plasma sel ya. Pembebasan ion Ca dari troponin C. Ngobrolnya. Mohon maaf Ibu, Ibu suaranya di mute Ibu. Iya, ini tadi masih ada anak-anak nih rame. Ya. Coba Mbak Vera tadi baleni mana satu ion kalsium. Kembali. Pembebasan ion kalsium dari troponin C. Lanjut. Kemudian ion kalsium dipompa atau transfer aktif kembali menuju retikulum sarkoplasma. Menuju retikulum sarkoplasma. Oke. Lanjut. Kemudian terjadi penghentian interaksi antara aktin dan miosin. Jadi lekatan aktin dan miosin itu lepas. Tadi kan saling berikatan ya pada saat kontraksi. Nah ini perlekatannya lepas. Terus? Kemudian filamen tipis bergeser menjauhi filamen tebal atau garis Z saling menjauh. Dan terjadilah pemanjangan otot yang disebut dengan relaksasi. Baik, oke. Jadi zonahanya sudah mulai terbuka, memanjang, dan otot kembali relaksasi. Gitu ya, teman-teman. Sudah jelas ya urutan-urutannya ya. Urutan dari kontraksi, urutan dan dari relaksasi. Ya. Nanti boleh teman-teman nanti buka gambar filamen ya, buka gambar pita I, zona H itu. Ya, coba nanti dibuka kondisi-kondisi bagaimana saat kontraksi, kondisi bagaimana saat relaksasi. Gitu, teman-teman bisa dipahami? Oke ya? Iya, terima kasih. Kita menyimpulkan, yang jelas kalau belajar fisiologi itu memang banyak, tapi paling tidak kita itu bisa menyimpulkan ya secara sederhana, sehingga kita mudah untuk memahami, merangkum. Ya, kalau melihat bahasa-bahasa biologi, bahasa-bahasa faal itu memang rumit kadang-kadang untuk dipahami. Tapi kalau pada saat kita membaca itu sambil melihat gambarnya, ya, jadi anatominya juga dilihat dan gambarnya itu dilihat fisiologinya kemudian kita baca itu insya Allah akan jelas. Itu ya, teman-teman. Sudah cukup? Ya. Terima kasih ya Mbak Risa, terima kasih Vera, Putri, Lutfia, Farida hari ini yang sudah membantu mempresentasikan. Saya senang sekali dengan model seperti ini, semua berperan aktif. Saya bertanya, kita semuanya berperan aktif. Ya, tadi ada Mbak Putri ikut menjawab dan teman-teman yang lain harapannya juga nanti ikut berperan aktif ya. Tentunya saya juga akan ada suatu penghargaan ya, penghargaan untuk partisipasi ini gitu. Mohon teman-teman untuk tetap bisa konsentrasi, tetap memiliki kontribusi ya. Kalau bisa punya bukunya ya, tadi sambil buka buku gitu. Gitu ya sementara